Mesias. Yesus itu nama, Mesias itu jabatan. Ya, jadi tidak ada Yesus yang lain. Mesias ada disebut. Nah, ini yang diurapi juga, ini juga diurapi. Tetapi Yesus yang secara pribadi yang dikatakan di dalam yang lahir dari Maria dan lain-lain itu namanya Yesus namanya. Sementara Mesias itu salah satu jabatannya atau julukannya atau jati dirinya. Seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan nubuatnya tergenapi ketika Cornelius dibaptis, nggak ada nyambungnya. Ya, jadi cari dalil yang lain yang lebih nyambung, yang memang mengena. Silakan Pak. Kalau memang masih ada dalil yang lain yang masih mengena, Pak. Oke. Justru Anda yang tidak bawa dalil. Oke ya. Jadi gini, kalau Anda menyatakan tadi tentang Cornelius, Anda harus paham. Kalau Yesus Anda katakan yang datang kepada Petrus atau Roh Kudus yang Anda katakan datang kepada Petrus, karena dia sudah tersesat, maka yang datang itu bukan Roh Kudus tapi iblis. Yesus yang mengatakan itu. Matius 24, ketika Anda membaca secara cermat, Kristus yang dimaksud Yesus itu adalah dirinya. Yesus palsu. Kenapa saya katakan Yesus menubuatkan itu Yesus palsu? Dirinya yang palsu. Data 27-nya jelas kok sebagai pembanding. 27 Matius 24 itu Anda saja yang kurang belajar. Kemudian apa katanya? Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan siapa? Anak manusia. Siapa itu? Yesus. Berarti Kristus palsu ya Yesus. Tapi palsu. Makanya Yesus membandingkan antara Yesus yang datang melakukan banyak mujizat dengan kedatangannya sebagai anak manusia. Susah Kristen hari ini untuk menipu orang-orang Islam. Kemudian saudara, Anda baca Matius 16 nomor 23. Petrus sudah dikatakan oleh Yesus, engkau adalah iblis, enyahlah daripadaku. Jelas kok. Petrusnya dikatakan iblis. Siapa yang mengatakan iblis kepada Petrus? Ya Yesus. Masih mending saya mengatakan Petrus sesat. Saya mengatakan Yesus itu murtad, menggenapi nubuatan Yesus yang mengatakan bahwa si iblis ketika datang membawa nama Yesus, dia menyesatkan Petrus sebagai murid pilihan. Itu data saudara, tolong bawa data, jangan hanya congor. Matius 16 nomor 23, Petrus disebut apa di sana? Iblis, malah diusir si Petrus. Enyahlah iblis, enyahlah Petrus, iblis, Petrus, iblis. Itu dalil, Bung. Jadi jangan kamu bangga. Seakan-akan, wah kami ini murid Yesus. Betul, kamu bukan hanya sekedar murid Yesus, saudara. Kamu adalah hambanya Yesus. Tapi Yesus palsu. Yesus palsu yang Anda sembah itu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Terima kasih penjelasannya. Tetapi tetap saya melihat tidak nyambung. Oke, saya baca semua ayat-ayat sebagai referensi Anda. Pertama, Anda tetap merujuk kepada Matius 24. Matius 24 itu berbicara tentang akhir zaman sebenarnya. Pada waktu kejadian Petrus tidak ada sama sekali, belum sama sekali akhir zaman. Ya, karena di sana jelas dikatakan apa yang ditaruh di sana adalah akhir zaman. Kemudian di ayat 27 tadi dikatakan, sebentar ya, bukan ayat 7 yang ada anak manusianya tadi. Bentar ya. Ayat 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, Anda kembali ke cele di sini, Pak. Pertama tadi Anda menyebut Mesias di sana. Tuhan itu bukan asbun, sembarang ngomong, tidak tahu kapan membedakan mana fungsi Mesias, mana fungsi anak manusia, menggambarkan apa. Itu yang Anda nggak paham. Jadinya Anda terbaur pikiran Anda jadi
bingung sendiri. Mesias adalah pengajar yang diurapi. Yang diurapi untuk memerintah dan lain-lain. Raja juga disebut Mesias dan lain-lain. Tetapi di ayat 27 jelas yang dikatakan di sana merujuk kepada anak manusia. Berarti keberadaan Yesus sebagai anak manusia, dia datang sebagai anak manusia yang lahir punya darah dan daging, itu yang akan datang kedua kalinya nantinya. Bukan sebagai pengajar dan lain-lain, tetapi keberadaannya sebagai anak manusia itu datang. Yang dia naik ke atas itu juga anak manusia naik ke atas. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya anak manusia, anak yang melahirkan secara manusia itu di atas di surga akan turun lagi dalam keadaan yang seperti itu. Gambaran yang Anda dapatkan itu sama sekali tidak benar. Oke, kemudian jangan panjang-panjang. Saya jawab lagi Matius 16. Matius 16 Anda mengatakan bahwa Yesus menegur si Petrus. Ya, Yesus menegur Petrus, dikatakan enyahlah, ayat 16 ayat 23 dikatakan di situ, enyahlah iblis sebab engkau bukan suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi di situ jelas alasannya kenapa Petrus dikatakan iblis, sebab dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa sih yang dipikirkan Petrus waktu itu? Ayat 22 dijawab. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal-hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa yang akan menimpa engkau? Ayat 21. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak orang tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi yang dikatakan Petrus adalah Petrus tidak mau Yesus itu dibunuh dan mati. Sama seperti Muslim sekarang. Muslim mengatakan tidak mati dibunuh. Itu perkataan Yesus. Dan apa kata Yesus kepada orang yang mengatakan Yesus tidak mati dan dibunuh itu? Enyahlah kau iblis. Jadi jelas sekali di sini gambarannya Anda salah kutip lagi, malah menunjukkan kesalahan dalam pemikiran di luar Kristen yang menyatakan Yesus tidak mati. Karena Yesus mengatakan bahwa orang yang berpikiran Yesus tidak mati dan menderita itu adalah iblis. Bahkan muridnya sendiri seperti itu. Jadi kembali lagi Anda tidak nyambung dalil Anda. Silakan Pak kalau ada dalil yang lebih nyambung. Oke, akhirnya malam ini saya ngajarin Anda karena Anda tidak membawa dalil apa-apa selain daripada hanya menjelaskan dalil yang saya yang membawa data. Sabar, Anda diam dulu. Sebagai siswa diam. Saya yang membawa data Matius 24, saya yang membawa Matius 16. Anda tidak membawa data apa-apa sebagai pembantahan. Anda hanya menjelaskan apa yang saya terangkan. Artinya Anda hanya membubuhi. Diam dulu. Dia dianggap intelektual. Saya uraikan kesalahpahaman Anda tentang butanya Anda terhadap Bible pengajaran Yesus. Jadi gini, ketika berbicara mengenai Matius 24, sadarkah Anda kalau itu Yesus sedang menasihati muridnya di Bukit Zaitun? Ketika muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kedatanganmu. Tanda kedatanganmu itu apa, Guru? Tanda kedatanganku adalah sabar. Jangan lupa kesudahan dunianya ya. Jangan lupakan bacaannya. Diam dulu, Dek. Diam. Ya. Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Apa tanda kedatangan Yesus di situ? Ada dia jelaskan, aku datang hanya dalam bentuk cahaya. Aku datang dalam bentuk suara doang. Ada? Enggak. Yesus mengatakan include, kesimpulan jelas. Kalau aku yang datang, kiamat terjadi. Aku yang datang, tanda-tandanya seperti cahaya yang membiaskan cahayanya, melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku. Kalau aku datang, kiamat datang. Nggak bisa terpisah itu. Yesus mengatakan itu, Bung. Ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini? Tidak dipisahkan. Tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia ini satu dimensi yang tak terpisah. Aku datang diiringi
hari kiamat. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tidak bisa dipisahkan, Bung. Sehingga Yesus mengatakan, jadi apabila ada tuyul yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau di dalam bilik, jangan ente percaya. Karena itu bukan aku. Itu yang pertama. Anda harus paham itu. Jadi yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Petrus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu, dan Kristen-Kristen hari ini, itu bukan Yesus, itu iblis. Kenapa? Karena tidak diiringi oleh tanda hari kiamat. Yesus datang ya kiamat. Andai saja abad pertama yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli, maka akhir zaman itu terjadinya di abad pertama, coy. Itu yang pertama. Yang kedua, pegangan, jangan gemetar. Yang kedua, Matius 16. Nih, tak ajarin cara belajar yang baik. Matius 16 itu, ketika kemudian Petrus khawatir, guru, jangan kamu ke sana, kamu gak boleh mati. Kamu bisa kok, bisa. Tuhan akan menjauhkan engkau dari mara bahaya itu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Nah, tak ajarin. Yang dipikirkan oleh manusia adalah, kalau Yesus ke sana, Yesus akan ditangkap. Kalau Yesus ditangkap, Yesus akan menderita. Kalau Yesus menderita, dia akan mati. Itu pemikiran manusia. Tapi pemikiran Tuhan apa? Dia tidak akan membiarkan orang benar, orang yang dikasihi, teraniaya. Makanya Yesus mengatakan, memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Di kitab Tauratnya tertulis, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Maka Amsal 21 nomor 18 harus terjadi. Apa itu? Tuhan akan menyelamatkan orang benar dan menjadikan orang fasik sebagai ganti. Tuhan akan memberikan kemudian pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan adalah, ketika orang benar, ketika anaknya, orang yang soleh ini terancam untuk dibunuh, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Yesus. Baca Amsal 21 nomor 18, baca Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8, dan banyak lagi keinginan-keinginan Tuhan untuk menyelamatkan Yesus, termasuk Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi Yesus itu tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang kafir. Sehingga yang kamu sembah itu bukan Yesus, itu duplikat. Sekali lagi, saya tidak butuh Anda membahas Matius 16, cukup ke 24-nya supaya singkat. Kesimpulannya, Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Kalau aku yang datang, ya kiamat. Tapi karena bukan aku yang datang kepada Paulus, maka tidak kiamat. Jangan kamu percaya. Silakan. Oke, saya paham dengan yang Anda maksudkan dan sangat paham di mana letak kesalahannya pemikiran Anda. Jadi dari tadi Anda tidak berani menanggapi dan tidak bisa menanggapi kenyataan yang saya katakan tentang perbedaan antara Mesias dan anak manusia. Ya, anak manusia itu physically-nya yang datang. Kalau physically-nya yang datang, akhir zaman. That's right. Benar sekali Anda. Ya. Nah, dan yang bertemu dengan Ananias, yang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, yang bertemu dengan Paulus, bukan physically. Jadi tembakan Anda salah sasaran.
Kalau Anda mengatakan bahwa itu harus akhir zaman dulu baru boleh ketemu Paulus, Ananias dan lain-lain. Hey, itu kedatangan anak manusia sebagai anak manusia. Jadi pengertian-pengertian ini pahami dulu, baru mulai nyerocos dan membuat kesimpulan. Ya, itu satu. Yang kedua, nih jangan mengarang bebas kalau ada yang tertulis, Pak. Nah, itu yang penting. Yohanes 16 itu, Matius 16 itu sudah jelas dikatakan, selesai Petrus mengatakan bahwa kiranya menjauhkan engkau akan hal itu, jelas di sana adalah tentang dibunuh dan menderita, dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Ditanggapi Petrus, itu pikiran manusia. Apa pendapat Petrus? Kiranya hal itu dijauhkan sama dengan pikiran Anda tadi. Tuhan, engkau akan diselamatkan. Itu pikiran manusia. Tetapi dikatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ada kata harus, dan menanggung. Harus pergi ke Yerusalem dan menanggung. Itu yang dikatakan Yesus. Dan ketika orang mengatakan engkau akan diselamatkan Tuhan, engkau akan ini, enyahlah iblis. Jadi boleh Anda mengatakan, ketika Anda mengatakan Yesus akan harus ditolong Tuhan dan lain-lain, katakan kepada diri Anda sendiri, ketika aku melontarkan ini kepada Yesus, Yesus akan mengatakan kepadaku, enyahlah iblis. Jadi pendapat Anda itu hanya dijawab dengan satu kata, enyahlah iblis. Pendapat Anda itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Mudah-mudahan Anda paham. Silakan, Pak. Saya sangat paham kebotolan Anda. Kebodohan, kedunguan Anda saya sangat paham. Dan keterbatasan literasi dan wawasan tentang Bible, apalagi pengajaran. Diam dulu. Gantian kita. Dahlia, gantian kita, saudara. Iya, Anda sedang pamer kebodohan di sini. Gantian kita. Saya menjabarkan fakta. Nih, kebodohan Anda yang pertama. Anda mengatakan Mesias bukan fisik. Ini kebodohan yang harus ditertawakan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Saya ingin tahu dari Anda. Ketika malaikat berkata dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus atau Mesias dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, yang lahir itu physically atau bukan? Jawab. Sekarang juga, silakan. Mesias yang lahir itu physically. Terus kenapa Anda mengatakan seakan-akan Mesias palsu itu tidak physically? Dan Yesus yang mengatakan anak manusia physically? Maksud lo apa? Supaya jangan panjang, kita silakan. Apa maksud Anda mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus Mesias palsu bukan physically? Kalau Anda mengatakan bukan fisik yang dimaksud Yesus, berarti kena ente ini yang datang kepada Paulus itu bukan fisik. Lukas berapa itu ya? Hari itu. Lukas berapa? Mau belajar dia. Anda mau belajar? Hari ini. Mau jadi murid? Bisa, mudah kok nyarinya, Pak. Nggak harus dihafal. Mau belajar. Ingat ya, teman-teman, Anda diam dulu sementara Anda cari di perpustakaan. Anda diam dulu, di mute dulu. Dengarkan pernyataan saudara di awal. Anda mengatakan membedakan antara Mesias palsu yang physically dengan anak manusia yang Anda katakan physically, dan seakan-akan Anda mengatakan bahwa Mesias itu bukan manusia, tetapi hanya bentuk non fisik. Lah, tergenapi berarti. Karena Paulus hanya mendengarkan suara dan cahaya non fisik di sana. Berarti jelas yang datang kepada Paulus bukan fisik, bukan Yesus dong. Sedangkan kalau Yesus yang datang, anak manusia. Anda mencoba membedakan antara Mesias. Itu hanya permainan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung ditanggapi itu nanti. Sabar, nanti Anda gabungkan menjadi satu. Ya, karena Anda sudah terseret ke Matius 16, ya. Anda terlalu melebarkan kebodohan Anda. Dengarkan. Matius 16 Anda katakan Bang Suma salah paham. Oke. Saya sudah menjelaskan kepada saudara. Yang dipikirkan Petrus, kalau Yesus ke sana dia menderita, mati. Yang dipikirkan Tuhan,
Yang dipikirkan Tuhan tidak begitu kata Yesus. Sebaliknya, yang dipikirkan Tuhan adalah sekuat apapun orang-orang pembenci Yesus berusaha ingin membunuh Yesus, aku Tuhan tidak akan membiarkan Yesus seorang diri. Aku akan menyelamatkan dia. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah satu kebodohan, tolong tunjukkan di mana tertulis pikiran Tuhan bahwa Yesus orang benar itu dibunuh untuk orang bersalah. Tunjukkan. Yohanes 21-nya, nggak usah jauh-jauh. Silakan, silakan. Coba baca di Yohanes 16:21-nya. Oke, baik, kita baca. Supaya Anda lihat ya. Ya, silakan, silakan. Supaya Anda jelas. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Siapa yang menyatakan Yesus? Sebentar. Itu Anda baca apa ini? Anda baca katanya 22. Yang mana yang betul? 21. Oh, 21. Coba Anda baca 21-nya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ngomong apa ente ini? Baca dalil yang betul, belajar lagi. Matius 16 ayat 21. Bukan Anda mengatakan Yohanes 16 barusan? Aduh. Dari tadi dibilang Matius, kita bahas kalau tegur itu. Tadi Anda suruh saya baca Yohanes 16, seingatku. Nggak ada di Petrus ditegur di Yohanes 16, Pak. Dari enggak, saya bertanya, di mana pemikiran Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus orang benar itu harus dibunuh untuk orang bersalah? Anda mengatakan baca di Yohanes 21. Sebentar Bang Juma. Matius 16 21 dari saya. Oh, jadi Matius, jadi maksud Anda Matius 16 nomor 21 itu pemikiran Tuhan? Yesus yang mengatakan. Anda mengatakan pemikiran Tuhan. Sebentar. Tapi pemikiran Tuhan kan. Anda gimana? Anda paham bacaan kan? Iya. Saya tanya kepada saudara, di mana pemikiran Tuhan bahwa Yesus orang benar ini harus mati untuk orang yang bersalah? Silakan. Saya baca ya, Pak ya. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapa yang menyatakan itu, Pak? Saya tanya Anda dulu, supaya nanti jangan dianggap saya ngarang. Siapa yang menyatakan? Matius yang mengatakan itu. Dikatakan bahwa Yesus mulai menyatakan, Pak. Dikatakan di sana Yesus mulai menyatakan. Oke. Di mana Yesus mengatakan itu? Tolong tunjukkan. Tadi mengatakan apa namanya? Saudara. Sebentar. Masih saya, Pak. Tolong tunjukkan di mana Yesus menyatakan. Masih saya. Di mana Yesus mengatakan? Ya, tunjukkan di mana Yesus menyatakan. Saya menjawab bahwa itu pernyataan Matius, dan di situ Anda cari sampai ular punya ketek, Anda tidak akan menemukan kata iya di situ. Ya nggak ada lah. Nah, mulai lagi Anda. Silakan. Oke, mulai lagi. Matius 16 nomor 21 sampai ular memiliki ketek, Anda tidak akan pernah bisa menemukan kata iya di sana. Silakan. Saya jawab. Silakan. Ini mulai lagi logika Anda nggak jalan, Pak. Ya. Silakan. Anda mengakui pertama kalau ada kata Yesus di situ, Anda mengatakan itu perkataan Yesus. Padahal sebelum perkataan Yesus itu yang mengatakan Matius penulisnya. Yohanes lagi. Dan Matius penulisnya, ya, oke. Tetapi ketika dikatakan di sana Matius menulis, Yesus mulai menyatakan katanya di sana, Anda mengatakan itu kata-kata Matius. Lah memang Matius kan. Sebentar, Pak. Jangan dulu sabar, Pak. Iya, silakan. Sementara ketika Matius menulis, Yesus mengatakan, oh itu perkataan Yesus. Padahal siapa yang nulis? Matius juga. Logika di mana? Kemana, Dengan Bapak? Saudara. Oke, sabar dulu, Pak. Bagian saya tanya dulu. Ya. Di dalam Bible saudara, perkataan Yesus tinta hitam, tinta merah. Sebentar. Saya ngasih logika kepada Anda. Enggak. Saya harus minta pertanggungjawaban saudara. Jangan ngarang. Anda belum paham. Saya tanya saudara, perkataan Yesus di dalam Bible itu tinta hitam atau tinta merah? Oke. Jawab. Naik lah, bro. Jawab. Anda paham perkataan saya?
Iya, jawab dulu. Perkataan Yesus tinta merah apa tinta Anda nggak hitam? paham perkataan saya. Semua di dalam kitab itu adalah tulisan dari penulis kitab. Iya, Benar yang nggak? tinta merah ucapan Yesus atau tinta hitam? Benar nggak? Pertanyaan ini saya Benar enggak? Benar Lari. enggak? Lari. Saya ulang Lari. lagi. Lari. Menurut Udah tradisi mulai lari. Bible, tradisi Udah mulai. Bible, Udah mulai ucapan lari. Yesus Bro. di dalam Bible, Dalam diam dulu, Alkitab. diam dulu. Mulai lari. Di dalam Bible, Udah mulai lari. yang ucapan Yesus tinta merah atau tinta hitam? Udah sanggup Jawab. lagi, Den. Udah sanggup lagi Den jawab. Lu lah, malu dia. Malu. Gimana Malu Pak? dia, Gimana malu. Pak? Gimana Anda katakan? Malu dia. Apa? Malu dia, malu. Apa yang Malu Anda dia. katakan? Saya Ucapan bukan Yesus anak, tinta Pak. merah Jadi, atau tinta hitam? Komen-komen Ucapan seperti itu merah saya anggap angin lalu, atau Pak. tinta merah atau tinta hitam ucapan Yesus dalam Oke, Bible? saya anggap Anda mulai seperti kekanak-kanakan, jadi saya akan menanggapi Anda seperti itu. Oke, saya jawab Anda dengan cara menjelaskan kepada anak-anak. Oke, Ya, silakan Anak-anak, Pak, silakan. anak-anak, Iya Pak Guru, dengar ya, iya Pak Pak. Guru. Ya, Ya, anak-anak. ya. Kitab Injil itu ditulis oleh manusia, Pak. Oh, yang saya tanya bukan siapa yang Oke, menulis, Pak. Yang sebentar, saya tanya, ucapan anak-anak, Yesus itu di jangan dalam lompat dulu, Bible anak-anak, karena warna anak-anak itu hitam harus tahu atau dasarnya. warna merah, Pak Guru. Jangan Kalau- nipu saya, Pak Guru. Kalau tadi Anda udah paham, saya akan lompat dengan jelas. Kalau Anda setingkat SMA, saya akan lompat. Ya udah, dengan jelas, silakan ya. Anda jelaskan. Tetapi Ucapan karena Yesus di Bible itu Anda ucapan anak-anak, tinta merah atau tinta hitam, Pak Guru? anak-anak, makanya saya saya akan Saudara-saudara, Oke? dari sejak dulu kita kalau diskusi sama orang Kristen itu, dia menyampaikan bahwa ucapan Yesus itu tinta merah, yang hitam itu pengantar-pengarah. Dia membawa Matius 16 nomor 21 itu tinta hitam. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Sulit, sangat sulit. Kristen selihai apapun dia, meskipun dia kayak belut listrik, berhadapan dengan apologet Islam, tidak akan pernah bisa lolos. Kenapa? Karena musuh terberatnya Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Matius 16:21 itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan pengantar oleh pengarang Matius. Ya, itu harus direnungkan oleh orang-orang Kristen bahwa ternyata wakil Kristen ketika naik di komal Islam hanya bisa menipu dan membohongi diri sendiri. Dan di dalam Matius 16:21 itu tidak ada kata iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus, iya itu tidak ada. Kata iya itu nggak ada di situ. Itu sisipan, teman-teman. Dalam original teks itu tidak ada kata iya. Hadirkan pakar bahasa Yunani. Tunjukkan kalau ada di original teksnya kata iya di sana. Itu nggak ada. Itu penambahan saja dalam terjemah. Tidak ada kata iya. Kalau kita merujuk kepada original teksnya, kata iya di sana hanya nongol sekali aperkomai. Artinya pergi atau pergilah. Susah memang, susah. Orang Kristen ini susah karena lawannya adalah Bible. Kita hanya mengarahkan mereka supaya mereka itu sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Oke, ada Bang Sahabat Kris. Silakan Bang Sahabat Kris. Ya, Kristen Bang ya. Selamat. Kristen Bang. Ya, selamat malam. Silakan Saudara. Ya. Apa yang disilakan? Tidak menyimak dari tadi perdiskusian. Belum Bang. Ini baru masuk ini. Oke, saya mulaikan dulu ya. Tulisan merah itu, perkataan Yesus itu tulisan hitam, plat merah atau plat hitam Pak Kris di dalam Bible? Kebanyakan kalau tulisan merah itu memang perkataan Yesus, tapi tidak selamanya itu menjadi perkataan Yesus. Di mana contohnya Pak? Tinta merah bukan ucapan Yesus itu di mana? Di data berapa? Di surah apa? Nomor berapa? Bab berapa? Saya nggak bisa menentukan di mana surah mana. Cuman pernah saya baca, tapi tidak semuanya itu tinta merah itu menjadi perkataan Yesus.
Saya sendiri nggak pernah nemukan ada tinta merah bukan ucapan Pernah. Yesus. Karena saya lupa di mana pasalnya. Waduh. Karena cuman saya lupa. Itu. Ada. Oh, Tapi yang kebanyakan dimaksud. tinta merah itu memang perkataan Yesus mayoritasnya. Cuma Ya, ada ya, ya. satu Saya dua paham. gitu. Izin Ada saya nambahin perkataan dikit. yang tidak selamat. Silakan, Cuma Linda. kenapa kadang-kadang penulisan di situ walaupun bukan Ya. perkataan yang diucapkan oleh Yesus ditulis dengan tinta merah. Karena di perkataan itu yang berhadapan dengan dia itu ya istilahnya sedang berbicara tentang di hadapan berbicara tentang maksudnya Yesus sedang lawan Apa sih, Bang? bicaranya itu sedang dengan Yesus. Kok jadi belepotan? Gini bang. Sepemahaman saya mempelajari dengan para debater yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, tulisan merah yang tidak dianggap adalah perkataan Yesus itu ada di dalam surat-surat Paulus itu, Bang. Karena Paulus tidak bertemu dengan Yesus secara langsung. Ulang, Bang. Perkataan-perkataan yang tinta merah yang dianggap sebagai tulisan itu perkataan Yesus, ternyata bukan. Itu hanya ada di semua tulisan surat-surat Paulus, itu bukan Yesus langsung, begitu, Bang. Betul demikian, tapi Ya. nggak bisa Udah saya cukup itu, saya simpulkan. nambahin itu aja. Lanjut. Terus yang dipermasalahkan di situ apa? Tadi yang dipermasalahkan itu saudara Kristen itu mencoba untuk membohongi, menipu. Apa yang dibohongi? Ya, ketika materi berlanjut terkait dengan Yesus duplikat atau yang bukan Yesus yang Anda ikuti. Jadi Yesus duplika. Yesus duplika maksudnya? Yesus palsu yang datang kepada Kristen, yang disembah oleh Kristen hari ini itu bukan Yesus asli. Itu Yesus palsu. Datanya di mana? Datanya Matius 24, satu perikop, satu bab jelas dia mengatakan bahwasanya kalau dia yang datang setelah dia pergi yang pertama kalinya, kalau dia yang datang maka itu bersamaan dengan kiamat, tidak bisa dipisahkan. Di mana itu bunyinya? Matius 24, Bang, nomor 27, 29 dan 30, 31. Sebentar, saya ambil kitab saya dulu ya. Silakan. Waspadalah. Anakku sayang katanya Bang Zuma, dibawa anakku sayang. Hai, Mas Solang literasi. Matius berapa? Matius 24, Bang. Matius 24. Matius 24 yang ayat berapa? 27 sampai 31. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuh dari langit,
dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, menjadi masalahnya apa? Itu kalau Yesus yang datang, Bang. Maka Yesus mengatakan di data sebelumnya, di data 23 sampai 26, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan, murid pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Maksudnya jangan percaya kepada Paulus. Itu intinya, Bang. Di sini dulu, Bang. Di sini, jangan Ya, lari di situ. kemana-mana. Ya, di situ senang, di sini senang. Lanjut. Enggak, di ayat Matius Iya. 20 berapa tadi? 24 ke 27 sampai ke 31. Apa kaitannya dengan bunyi yang baru Abang sampaikan? Ya kan Yesus ditanya, Bang, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Yesus mengatakan tanda kedatanganku sama seperti kilat, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Kan itu tanda kedatanganku. Ya. Dan ketika aku datang, maka akan nampak tanda. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit tanda anak manusia, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihatnya, dan kemudian tiupan sangkakala dan seterusnya. Itu tanda kalau Yesus yang datang. Maka Yesus tegaskan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, Sebentar, jangan ceramah. Di ayat ini yang menjadi Kau permasalahan boleh. kamu apa? Inilah permasalahan tanda-tanda. kamu apa? Pakai otakmu, pakai otak. Yesus Justru ditanya. Anda itu yang Anda memakai otak. Tidak ada yang dipermasalahkan di sini. Ini memang begitu tanda-tandanya, dan ini kan. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus pendiri agamamu mengaku bertemu dengan Yesus, Di situ dia baru kita ketemu. Makanya kau pakai otak, jangan pakai congor dulu. ada nggak tanda-tanda itu? Apa yang dikatakan di situ? Ada nggak tanda-tanda itu ketika Kok Paulus kayak anak pendiri kecil agama kau ini, Kristen Cuma. ini? Nggak Dengar, laku congor dengar, itu. dengar, Ya, bentar. dengar. Kasih aku kesempatan dulu. Dengarkan saya, wahai manusia stupid. Dengar. Ketika kemudian Yesus mengatakan itu, bahwa ini tanda kedatanganku, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Pertanyaan saya, ada nggak tanda-tanda A sampai L itu pada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang? Ada nggak? Jawab. Ada nggak? Ada. Nah, coba di mana matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan ketika Yesus datang kepada Paulus? Katanya, mana? Sabar. Jangan begitu. Di mana pernah bintang jatuh ketika Paulus menghayal ketemu Yesus? Di mana bulan tak bercahaya ketika Paulus berhalusinasi bertemu Kristus? Musik sama rumah ini orang mau menanggapi tapi nggak dikasih kesempatan. Ya udah, kau tunjukkan kapan bintang jatuh pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun.
Silakan. Ada enggak? Yang dikatakan Yesus kalau kedatangan yang kedua kali itu, Iya. ya, Heeh. seperti yang saudara Mulai. katakan barusan tadi. Mulai. Mau diskusi enggak? Kau congor kali kau di rumah. Kau takut kali. Mulai. Gimana kita bisa diskusi kayak gini? Ya udah. Di mana tertulis pada saat Kristus palsu datang kepada Paulus ada bintang jatuh? Di mana? Zuma, jawab. Kesempatan diam aja dulu. Diam aja, saya mau dengarkan. Mau dengarkan kamu berbohong. Silakan. Bukan saya berbohong. Kebohongan dimulai. Gimana kita bisa? Udahlah, gimana kita berdiskusi kayak gini sama orang yang bodoh kayak gini? Inilah kalau orang yang nggak berilmu, yang hanya modal congor. Orang ngomong dipotong. Bagaimana begitu kita bisa menjelaskan sama orang seperti ini? Diam dulu. Halo? Karena kau ditanya apa, kau jawab apa? Bukan, itu saya mau jawab. Saya sudah diam, dia tarik lagi. Halo? Ya, tapi kan mau ngomong gangguin saya dong. Halo, gangguin saya dong supaya saya kelihatan pintar. Saya diam dan tolong kau tunjukkan di mana tertulis pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Kristus ada bintang jatuh. Silakan, saya diam. Buka mulut Anda, kalau perlu robek sampai kuping. Saya diam, silakan. Saya kasih waktu Anda 17 tahun. Jawab. Buka mulut. Ya, jawab. Pertemuan Paulus dengan Yesus itu adalah bukan pertemuan Yesus kedatangan untuk menghakimi dunia atau akhir zaman. Hanya dia menampakkan dirinya kepada Paulus untuk supaya Paulus itu bertobat. Ya, bedakan kedatangan yang disebutkan Yesus yang di situ ada gempa bumi, ada segala macam, itu kedatangannya pada akhir zaman untuk penghakiman, penentuan siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka. Makanya tanda yang kamu bilang tadi, yang kamu tanyakan sama saya itu, kenapa tidak ada bintang yang jatuh dan segala macam yang jatuh? Dia bukan datang itu untuk dalam penghakiman, dia hanya datang untuk kepada Paulus saja. Begitu saudara. Ya, di dalam dia bertemu dengan Paulus itu memang dalam kilauan bercahaya yang tidak bisa dilihat langsung oleh Paulus, karena bukan dalam yang pernah disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Aku datang nanti kedua kali seperti pada saat aku terangkat ke surga, dan seperti yang kamu bilang tadi, apa yang ada cahaya, ada gempa dan segala macam, itu memang itulah tanda-tanda kedatangan anak manusia yang telah kita bacakan tadi, untuk dalam keadaan penghakiman, penentuan siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka. Kalau yang datang kepada Yesus itu memang Yesus juga, tetapi dalam keadaan bagaimana? Dia dalam bentuk cahaya, iya, tapi bukan dalam situasi yang seperti yang disampaikannya. Dia datang itu udah pernah dia katakan juga, aku akan datangnya kepada kamu. Dengan apa? Saya akan mengutus Roh Kudus untuk melindungi dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya, begitu saudara. Berat. Saya minta di mana matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya pada saat yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, kalau aku diikuti, dibarengi tanda-tanda anak manusia. Loh, yang datang kepada Paulus tidak dibarengi tanda-tanda anak manusia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya.
Sebelum saya permalukan kamu sampai ke ubun-ubun, silakan kau berbicara. Justru ada yang malu, cuma kamu tidak membedakan. Bagaimana teman-teman? Apakah langsung kita permalukan saudara kita ini atau jangan? Silakan. Kamu Dulu justru daya, itu ya. sudah malu. Jangan. Karena kamu tidak membedakan perkataan Jangan. apa yang dikatakan Yesus itu. Sikat Gurunda, sikat. Dalam bentuk Ya, keadaan sikat ya. apa dia kedatangan. Dia datang dengan Oke. seperti yang kamu bilang tanda-tanda. Oke. Dengarkan saya dulu, dengarkan. Saya hanya ingin mempermalukan Anda di sini karena kesombongan Anda. Saya ingin tahu dari Anda menurut Bible, Yesus menyatakan diri setelah dia terangkat ke langit. Dia menyatakan diri dalam bentuk apapun, intinya menyatakan diri di atas dunia ini, di atas bumi ini itu berapa kali? Jawab. Maksudnya? Yesus menyatakan diri menurut Bible itu berapa kali setelah dia terangkat ke langit? Yesus menyatakan dirinya bagaimana nih? Menyatakan dirinya, entah itu menyatakan dengan suara, entah itu apapun itu berapa kali dia menyatakan diri nanti setelah dia terangkat ke langit? Yang ada di dalam Bible. Setelah dia terangkat ke langit, atau Ya. sesudah dia bangkit, atau setelah dia nih? Setelah dia terangkat ke langit. Setelah dia terangkat ke langit, maksud Nah. kamu dia akan kembali untuk menampakkan dirinya kepada manusia atau kepada Iya, nabi-nabi. berapa kali datang menyatakan diri lagi? Berapa kali? Kalau di dalam Bible kamu menanyakan sampai seperti itu, saya tidak bisa menjawab. Jujur aja saya. Ya. Karena Sekarang belum begini. ada di Bible. Sekarang begini. Bentar, saya mah orangnya jujur. Kalau memang nggak ada, bukan kayak orang lain suka berdusta atau menipu. Kalau Ini nggak belum bisa saya menjawab, ada tapi kau baca, menjawab. menyatakan. Udah nggak bisa menjawab, lanjut. Jadi gini, saudara. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, dan yang datang nanti di akhir. Sabar Kamu yang dulu. mendalilkan. Coba kau buktikan kata-kata kamu itu. Saudara, dengarkan saya, saudara. Kita ini memberikan edukasi, bukan kalah menang. Enggak. Lu di mana ayatnya seperti itu nanti kalau orang menjawab? Karena kamu kan mendalilkan, kamu harus bertanggung jawab dengan dalil yang kamu katakan. Coba Makanya tunjukkan sebelum dulu. saya memberikan dalil, saya ajukan pertanyaan. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, dan yang datang nanti di akhir zaman juga Yesus asli, berapa kali Yesus menyatakan diri di dunia ini? Berapa kali menyatakan? Berarti 2 kali kalau gitu. 2 kali kan? Sabar dulu. 2 kali kan? Karena datang kepada Paulus menyatakan diri, dan datang di akhir zaman juga menyatakan diri. Berarti 2 kali kan? Tapi beda dia, Bang. Beda Iya, kan? tapi sama-sama menyatakan diri kan? Beda. Menyatakan Pada saat dirinya kepada Paulus hanya dalam bentuk cahaya. Ya, itu menyatakan diri atau tidak? Ya, tapi kan menyatakan dirinya dalam bentuk cahaya. Tidak. Iya, tapi yang saya tanya itu tidak menyatakan bisa diri atau tidak? dilihat. Bentar, Bang. Iya, bukan masalah. Paulus. Apa sih orang ngomong aja susah ngotot. Apakah Yesus menyatakan diri kepada Paulus kalau dia itu adalah Yesus? Hah? Coba. Apakah Yesus menyatakan diri kalau itu adalah Yesus? Ada dia berkata demikian kok. Dalam bentuk Berarti siapakah kamu? berarti dia Siapakah menyatakan kamu diri. itu Tuhan, apa yang dikatakan? Berarti Engkau, oke, aku berarti dia adalah menyatakan orang- diri. Berarti dia menyatakan diri kan? Jangan diturunkan. Berarti dia menyatakan diri kan? Berbelit-belit kali ini ular. Ular macam apa kau ini? Kau yang ular, kau mengarah. Jadi Yesus menyatakan diri nggak di situ? Ya, menyatakan diri dalam Oke. cahaya. Oke. Nanti setelah datang kedua kalinya dia menyatakan diri juga. Betul. Berarti berapa kali menyatakan diri? 2 kali kalau itu. Tapi kali. beda Bang. Dibedakan. Iya, sabar dulu. Tak kasih dalil. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dengarkan baik-baik. Sebab Kesamaan jika dirinya demikian, yang 2 kali yang dia katakan. inilah orang Kristen bodoh, bahlul tapi sombong. Nipu-nipu apa? Inilah orang Kristen bodoh, sombong. Nah, dengarkan. Kau duduk yang cantik di situ ya. Kita di mute dulu.
Udah saya jelasin Diam tadi. dulu, Kalau kamu nggak diam percaya dulu, diam apa yang dulu. saya- Anda sudah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus menyatakan diri. Oke? Anda sudah mengatakan itu. Nah sekarang dengarkan baik-baik dalilnya. Sebab jika demikian, Yesus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Berapa kali? Di mana ya? Berapa kali tertulis? Berapa kali tertulis di situ tadi? Di mana Jawab dulu ayatnya dong. kalau hanya begitu? Kita jangan hanya Tetapi berkata-kata. sekarang Yesus Di mana hanya ayatnya? satu kali Kita saja. baca. Di mana? Sebab Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Di mana itu? Tunjukkan, kita baca. Di kitab mana? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Satu kali atau dua Di kali? mana? Di kitab mana? Saya nggak bicara dengan angan-angan dan mimpi. Nggak mau saya begitu. Ada buktinya Ibrani nggak? 9. Ada dalilnya nggak? Ada datanya enggak? Ibrani 9 nomor 26. Ibrani 9. Bentar. Ternyata Yesus cuma satu kali menyatakan diri, yaitu di Ibrani akhir 9. zaman. Sebentar. Aduh. Ibrani 9. Jangan ketawa dulu. Ibrani 9. Ibrani 9 berapa nih? Ternyata Yesus menyatakan diri hanya Ibrani sekali 9 saja. berapa? Inilah kita semua ini katanya. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Tapi kayaknya ilmunya Ibrani 9:26 budak 9:26. Yesus menyatakan diri hanya sekali, yaitu hanya di akhir zaman. Sebab Berarti yang datang ke ia harus Ananias. berulang-ulang menderita sejak diberikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Terus kenapa begitu? Yesus menyatakan diri berapa kali? Satu kali untuk akhir zaman. Satu kali untuk akhir zaman. Pahami. Satu kali untuk akhir zaman. Ya. Satu Di situ kali dalilnya. untuk Tetapi akhir sekarang zaman. ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Satu kali saja menyatakan dirinya. Pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Berarti Yesus hanya satu kali saja ia menampakkan diri untuk akhir zaman. Berarti tidak ada penampakan yang lain. Bentar, bisa jawab. Tidak. Biar saya jawab. Biar saya Silakan. Yang dikatakan di sini dia akan datang yang terakhir kali ini di akhir zaman. Itu yang baru saya jelaskan tadi apa? Pada saat penghakiman. Iya, memang pada saat penghakiman memang begitu, demikian yang dikatakan. Berarti dia cuma sekali kan menyatakan diri? Iya, dia menyatakan dirinya Kapan? pada akhir zaman itu kepada semua akhir orang. zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya Yesus, dia dalam bentuk cahaya. Masalah generasi. Masalah generasi. Di situ kitabmu mengatakan dia cuma sekali menyatakan diri di akhir zaman. Hei. Dalil kitabmu mengatakan dia hanya sekali menyatakan diri, yaitu pada akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus.